Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Ada. Nah, ya semuanya sehat. Kita buka dulu pelajaran kita dengan baca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih. Ya. Kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Sekarang kita lihat dulu, silakan kalian buka bukunya masing-masing halaman 7. Makanan halal. Ya, kita mulai dengan makanan halal terlebih dahulu. Nah, makanan halal itu diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam, yaitu kita, ya, untuk senantiasa memakan makanan halal. Hal tersebut ada di dalam Al-Quran. Di sini disebutkan surah Al-Maidah ayat 4. Ya, ibu bacakan surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Maka mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagi kamu sekalian adalah makanan yang baik-baik. Itu dalil pertama, ya. Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 di bawahnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Silahkan dibacakan artinya, hadir. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan musuh yang nyata bagimu. Ya, terima kasih Fadil. Nah, jadi kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah memakan makanan yang halal dan baik, ya, halalan thayyibah, dan tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, kemarin kan ada, ya, musuh yang nyata. Musuh yang nyata itu adalah setan. Nah, sekarang dalil itu apa sih? Ya, dalil itu adalah petunjuk. Biasanya orang kalau ditanya, misalnya kita diperintahkan, umat Islam diperintahkan untuk sholat, ya, dalilnya apa? Ya, kamu bisa nggak jawab? Misalnya dalilnya apa kalau disuruh sholat? Ada di Al-Quran, iya di Al-Quran, tapi surah apa? Ayat berapa? Nah, itu dalil, ya. Misalnya perintah sholat surah apa, ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Terus kemudian dalil puasa, kita disuruh puasa, dalilnya apa? Ada di Al-Quran, ya, surah apa, ayat berapa, ya. Nah, jadi itu namanya dalil. Kalau kita nggak ada di Al-Quran, kita cari di hadis. Nah, sekarang ibu tanya lagi, dalil tentang makanan halal tadi terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 168. Nanti kamu ditanya nih sama orang-orang di luar, kamu sekolah di mana? Yang di Madinah. Belajar apa? Belajar fikih. Ya. Yang dipelajarin apa? Makanan halal. Nah, Allah memerintahkan memakan makanan halal. Ada dalilnya enggak? Ya. Ada di mana? Surah Al-Baqarah ayat 168. Jadi kamu bisa jawab. Ya, itu namanya dalil. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis makanan halal yang ada itu, ya, ABCD itu, ya. Adapun makanan halal yang dihalalkan oleh agama Islam antara lain
sayuran, buah-buahan, ya. Kemudian yang selanjutnya, semua makanan yang berasal dari laut, ikan, ya, dan semuanya yang berasal dari laut kecuali yang beracun. Misalnya ada pari atau yang beracun, atau bulu atau apa, ya, kecuali yang beracun. Kemudian semua binatang ternak kecuali yang telah diharamkan, seperti babi dan anjing itu haram. Berarti selain itu binatang ternak selain babi dan anjing boleh atau halal. Contohnya apa? Binatang ternak: sapi, ayam, kambing, apalagi unta, ya. Kemudian selanjutnya hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang sudah kita didik khusus untuk berburu. Misalnya anjing, ya, kita punya anjing, seekor anjing, tapi kita didik khusus untuk berburu. Ketika dia disuruh berburu, dapat seekor rusa. Rusa itu otomatis digigit, ya, oleh anjing. Nah, boleh nggak kita makan itu? Nggak boleh. Boleh apa enggak? Katanya tadi di sini binatang yang dididik boleh hasil buruannya. Boleh nggak? Tapi kan anjing itu najis liurnya. Jadi boleh atau tidak? Boleh, ya. Karena khusus binatang ini, anjingnya khusus untuk berburu. Jadi binatangnya kalau belum mati cepet-cepet kita sembelih dan boleh di. Kita lanjut ke makanan haram. Ya. Tadi makanan halal pengertiannya adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi umat Islam. Sekarang kebalikannya, kalau makanan haram berarti makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan umat Islam. Nah, makanan haram juga ada jenis-jenisnya, ya. Kita lihat jenis-jenis makanan haram halaman 6, ya. Ini macam-macam jenis-jenisnya, ada banyak. Yang pertama coba dibacakan, Adit. Bangkai apa? Ya, bangkai binatang. Bangkai binatang itu apa? Ya, yang namanya bangkai. Bangkai itu binatang yang mati karena tidak disembelih. Matinya sebab lain, misalnya berpenyakit, mati. Terus terjatuh, mati. Dia terkam binatang buas, ya, bukan yang dididik, ya. Misalnya rusa diterkam sama harimau, terus mati jadi bangkai. Nah, kemudian terjatuh. Nah, jadi bangkai-bangkai ini haram dikonsumsi, makan. Ayam, misalnya ketabrak mobil, mati, ya kan, jadi bangkai. Nah, nggak boleh kita makan. Walaupun matinya barusan aja, ya, 1 detik yang lalu, misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, Putri apa Bud? Baca Bud. Nah, makanan yang buruk, menjijikan atau najis, contohnya kecoa, ya, lalat, cacing, lagi kaki 1000, ya, dan ulat-ulat, misalnya ini. Dan itu kan menjijikan, ya, kan haram karena kita aja melihatnya, ya, apalagi untuk dimakan. Nah, ini dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 157, dan mengharapkan segala yang buruk bagi mereka. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ini dalil untuk makanan haram. Ya. Kemudian yang ketiga, Inayah, apa ini? Darah. Nah, darah ini darah apa aja, ya? Darah hewan, darah manusia, apalagi. Ya, kan ada juga orang tuh yang makan darah ular. Itu sangat menjijikan, ya kan? Nah, itu haram. Keharamannya sudah jelas lagi dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 5, ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Ini bacain Wid, tolong artinya. Itu Al-Maidah yang darah, ya. Ya, ini langsung ada 3 jenis yang diharamkan, ya. Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Nanti kamu kalau bilang bangkai itu haram kok, dari mana? Al-Maidah ayat 3.
Kemudian yang keempat, Aidar, baca Dar. Nah, makanan yang memabukkan, jadi bukan minuman aja, ada makanan juga yang memabukkan. Minuman itu maksudnya memabukkan itu dari makanan juga, dari tumbuh-tumbuhan. Dalilnya ada hadis yang mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan hukumnya haram walaupun sedikit. Misalnya air putih tercampur dengan air khamar setetes, menjadi halal atau tetap halal atau haram? Haram. Walaupun sedikit menjadikan dia haram. Yang kelima, Syarif, April. Babi. Daging babi haram sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an tadi ya, sama dalilnya dengan darah dan bangkai. Termasuk di dalamnya adalah kulit, tulang dan semua bagian dari hewan itu. Ya, bukan dagingnya aja, semuanya, kulitnya, tulangnya, lemaknya, semuanya. Kemudian nomor 6, ya, tolong dibacakan. Binatang yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Ya. Walaupun binatangnya halal, misalnya ayam, tapi menyembelihnya tidak pakai nama Allah, tidak pakai bismillah, maka menjadi haram. Yang ketujuh, Lulu. Benda yang membahayakan. Ya, benda yang membahayakan tubuh. Itu ada gambarnya, sarden. Ya, maksudnya apa? Bukan sardennya, tapi kalau dia kadaluarsa, ada tulisannya sarden kadaluarsa. Padahal biasanya nggak ada tulisannya kadaluarsa. Kita tahu dia kadaluarsa atau tidak dari tanggalnya. Ya. Ini ada tanggal pembuatannya tuh sampai berapa gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi kita kalau ketika membeli harus teliti. Bukan hanya sarden, misalnya apa banyak makanan ya. Kalau dia kadaluarsa maka dia menjadi haram karena bisa membahayakan tubuh. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Contoh lain benda yang membahayakan tubuh, narkoba, ya, obat-obat yang terlarang, racun, misalnya mau bunuh diri minum baik, ya, minum molotov, minum apa gitu ya. Nah itu membahayakan tubuh haram hukumnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kita paham ya? Nah, kita sudah belajar tentang pengertian makanan halal, makanan haram, jenis-jenis makanan halal dan haram. Kemudian kita pasti bertanya nih, apa sih hikmah atau manfaat kalau kita memakan makanan halal dan menjauhi makanan haram, atau manfaatnya? Mau tahu kan? Ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, silakan kalian baca dulu nih, ada kisah. Ya, ada kisah inspiratif tentang makanan haram. Silakan kalian baca. Kalian baca dan cermati.
Ya, kalian sudah semua membacanya? Nah, sekarang kalian simpulkan. Kira-kira dari kisah ini manfaat atau hikmah memakan makanan yang halal apa aja? Dikabulkan makanan. Siapkan makanan. Dikabulkan doanya. Kemudian apa lagi? Nah, ini makanan haram. Kalau kita makan, doanya tidak dikabulkan selama 40 tahun. 40 hari ya, maaf. Itu hadis yang di atas 40 hari. Kemudian jangan makan apa? Jangan makan makanan yang berbeda makan maka sudah dianggap makanan haram. Nah, ini jangan asal makan sembarangan. Misalnya lihat makanan ada di mana tergeletak langsung dimakan. Padahal belum tahu punya siapa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita tahu punya siapa, kita harus minta izin dulu sampai orangnya benar-benar ikhlas. Kalau orangnya nggak ikhlas terus kita sudah termakan, nah itu sudah dianggap makanan haram dan akibatnya nanti doanya tidak dikabulkan. Ya, paham ya? Kemudian kita baca lagi halaman 8. Silakan dibuka. Manfaat makanan halal yang lainnya selain yang dari kisah tadi ya. Yang pertama, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala karena menjauhi larangannya. Ya, jadi kita kalau mau menjauhi makanan haram, maka kita terhindar dari murka Allah. Allah akan meridhoi kita ya. Karena kita sudah termasuk orang yang taat kepadanya. Kemudian yang kedua, coba Putri baca Put. Ya. Yang ketiga, Naswan baca Nas. Ya, hati dan pikiran akan menjadi bersih. Yang keempat, dia halaman 8. Yang keempat, Akan dijauhi berbagai hal dan dilimpahkan dunia. ya, akan diberi rezeki yang dilipat gandakan sebab karena kita selalu bersyukur. Sarif nomor 5 nih, bacanya nih. Bahwa Islam adalah agama yang baik dan mengajarkan kebaikan. Ya, menunjukkan kepada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan mengajarkan kebaikan. Nah, setelah pembelajaran ini yang sudah kita lalui, Ibu mau ngetes kalian ya dengan memberikan soal. Silakan kalian kerjakan.
boleh dikumpul. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas. Sekarang kita akan membuat kumpulan dari hasil belajar kita. Ya, setelah melalui kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi umat Islam. Kemudian makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi umat Islam. Yang ketiga, dalil tentang makanan halal terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian dalil tentang makanan haram terdapat dalam surah Al-A'raf 150. Jenis-jenis makanan halal, ya, contohnya adalah buah-buahan, sayuran, kemudian hewan ternak yang halal, kemudian hewan-hewan yang berasal dari laut, ya, ikan-ikanan, maksudnya macam-macam ikan, ya, ikan beneran. Kemudian dan lain-lainnya, hasil buruan. Kemudian jenis-jenis binatang, jenis-jenis makanan haram, yaitu bangkai, darah, babi, kemudian yang menjijikan, kemudian yang membahayakan tubuh, yang memabukkan, dan lain-lain. Kemudian manfaat makanan yang halal, ya, dan menjauhi yang haram, manfaatnya hati dan pikiran akan menjadi bersih. Kemudian akan dikabulkan doa-doanya. Kemudian terhindar dari murka Allah, hidupnya menjadi berkah.
Karena kita termasuk taat kepada Allah jika kita memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Itulah tadi hasil evaluasi belajar kita. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, insya Allah. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Subhanallah.